Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyumu ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan bil ulumil mubarakah wat talamidatil katsirah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus sahibil bait, pimpinan pengasuh pondok pesantren Pitutur Luhur Kiai Agus Waluyo, Ketua PCNU Karanganyar Kiai Nuril Huda, Rais Surya, harusnya Rais Surya dulu nih, diulang, Rais Surya PCNU Karanganyar Yai Abdul Aziz, Ketua PCNU Kiai Nuril Huda, Khatib dan Sekjen Bapak Kiai Jati Pramono Abdul Qadir, Perjuangan Wali Songo Indonesia Kiai Ukit, Ki Jumhari, Ki Satrio, dan para hadirin, para kiai Karanganyar, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Muslimat PCNU Karanganyar Bunda Lis, dan sekjennya juga hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di Pondok Pesantren Pitutur Luhur pimpinan yang mulia Kiai Agus Waluyo dalam rangka halaqah kebangsaan, membicarakan tentang nasab Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada abad 9, seorang Ba'alwi memberikan kabar, berita di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyiqah bahwa dia dan leluhurnya adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ini adalah sebuah khabar, sebuah berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk mengetahuinya perlu diverifikasi secara data-data historis dan empiris. Kategori sebuah berita itu ada 3. Ma wafaqal haqqa, yang kedua ma khalafal haqqa, yang ketiga adalah ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu al-haqqa. Ada berita yang sesuai dengan kebenaran kenyataannya, ada berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya, ada berita yang benar dan tidaknya ini tidak diketahui. Ma wafaqal haqqa fahada yuraddu fahada yuqbalu, ma wafaqal haqqa fahada yuqbalu. Berita yang sesuai dengan kebenaran inilah yang dapat diterima. Ma khalafal haqqa fahada yuraddu, sesuatu berita yang tidak sesuai dengan kebenaran maka ini harus ditolak. Ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu hada yutawaqqafu, sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang tidak diketahui kesesuaian dan tidak sesuainya dengan kebenaran, maka ini ditangguhkan. Lalu berita bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi masuk yang mana?
Menurut yang saya telah telusuri, berita bahwa Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad ini masuk dalam kategori berita yang kedua, yaitu ma khalafal haqqa fahadha yuraddu, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan ini harus ditolak. Dari mana saya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi adalah termasuk dalam kategori kedua yang merupakan berita yang harus ditolak? Jawabannya adalah karena nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Yang pertama adalah nasab Ba'alwi tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA. Yang kedua, nasab Ba'alwi bertentangan dan dengan kesimpulan kajian pustaka kitab-kitab nasab. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Dan yang keempat adalah nasab Ba'alwi ini tertolak karena bertentangan dengan kebenaran standar awam. 4 kebenaran ini tidak masuk sama sekali dalam nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi bertentangan dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA karena 180 orang dari klan Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA ini secara presisi menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. 6 orang dari Indonesia dan sisanya dari 180 orang itu adalah dari Yaman telah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa darah mereka tidak ada kaitan dengan darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar DNA, pakar genomik, pakar genetik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari para Ba'alwi mereka berhaplogrup kebanyakan adalah G. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka berhaplogrup J1. Instruksi kayak maaf ya, karena di sini mohon maaf kita istilahnya menyambung ya. Saya sebagai penyambung lidah teman-teman lah, kawan-kawan, dan juga ada banyak yang WA ke saya. Ada beberapa jamaah itu belum paham apa itu Ba'lawi gitu. Tolong dikupas dulu. Ya. Kita panjang lebar ngomong Ba'lawi, definisi aja itu belum paham gitu loh. Gitu. Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang di Indonesia mereka ini dipanggil Habib. Nah, bedanya Habib dengan Syarif atau Sayyid itu. Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Sayyid itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi yang di dalam keturunannya ada raja, itu biasanya disebut syarif. Seperti Syarif Hidayatullah, Syarif Mekah, Syarif Aun Mekah, Syarif Zaid, itu keturunan Nabi yang dalam silsilahnya ada yang jadi pejabat. Kalau hanya menjadi ulama itu biasanya bergelar Sayyid. Nah itu, jadi sudah paham ya. Kalau saya nyebut Ba'alwi itu maksudnya Habib. Oh gitu, Ba'lawi ya. Habib. Ba'lawi itu adalah Habib. Kalau Sayyid, ulama. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah terverifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab telah terverifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadirin kira-kira paham ya? Paham di sini sebelum, ya? Sebelum dilanjutkan paham ya dulu ya. Udah paham ya? Sayyid, Syarif, Habib. Sudah paham ya? Alhamdulillah.